Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Randi Brizi dari kelas 11 IPA 3 absen 11. Saya Raisa Devanda, absen 16. Saya Muhammad Haidar Dafa, absen 22. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan sejarah strategi perlawanan rakyat Mataram terhadap VOC. Latar belakang Kesultanan Mataram atau Kerajaan Mataram Islam berdiri pada abad ke-16 di Pulau Jawa. Kerajaan Mataram mencapai puncak kejayaannya di bawah pemerintahan Sultan Agung yang merupakan Sultan Mataram keempat pada tahun 1613 sampai 1645. Beliau lahir di Kota Gede Mataram pada tahun 1593 dan wafat di Karta Mataram pada tahun 1645. Pada masa pemerintahannya, Sultan Agung ingin menjadikan seluruh wilayah Pulau Jawa berada di bawah kekuasaan Mataram. Akan tetapi, keinginannya ini terhambat keberadaan VOC di Batavia, ditambah dengan tindakan VOC yang memaksa kehendak untuk melakukan monopoli perdagangan, yang membuat para pedagang pribumi mengalami kemunduran. Kebijakan ini membawa penderitaan bagi rakyat. Oleh karena itu, Sultan Agung merencanakan serangan ke Batavia. Jalannya peperangan pada tanggal 18 Agustus 1618, Sultan Agung melakukan penyerangan pertamanya ke kantor dagang VOC di Jepara. Hal ini memicu keretakan hubungan antara VOC dan Mataram. Penyerangan selanjutnya dilakukan pada tanggal 26 Agustus 1628 berupa pengepungan Batavia oleh Panglima Bahureksa. Sementara Belanda di bawah pimpinan Jan Pieterszoon Ceon berhasil menyerang garis pertahanan Mataram. Hal ini membuat Mataram mengalami kekalahan dan Panglima Bahureksa gugur. Pada tahun 1629, Sultan Agung melakukan penyerangan kembali terhadap VOC. Penyerangan ini disusun secara matang dengan melakukan pembangunan pembekalan di sepanjang pantai utara, tepatnya Tegal dan Cirebon. Namun, serangan ini dipatahkan dan pembekalan di Tegal pun dibakar. Akhir peperangan kegagalan terus terjadi hingga Sultan Agung meninggal pada 1645 dan digantikan oleh putranya Amangkurat I. Berbeda dengan ayahnya, Amangkurat I justru berteman dengan VOC, dan pada tahun 1645 sampai 1677 terjadi pertentangan dan perpecahan keluarga Mataram. Hal ini lantas dimanfaatkan VOC untuk menguasai kesultanan. Kemudian, pada 1677, Susuhunan Amangkurat I meninggal, dan putra mahkota dilantik menjadi Susuhunan Amangkurat II. Di masa kepemimpinannya, beliau memindahkan pusat pemerintahan ke Kertasura. Hal ini menguntungkan Belanda yang menguasai sebagian besar wilayah kerajaan Mataram, dan rakyat menderita karena kebijakan yang dibuat oleh Belanda. Kepemimpinan Kesultanan Mataram terus berganti, yang diwariskan oleh Amangkurat I, Amangkurat II, Amangkurat IV, dan Pakubuwana II. Akhir kejayaan. Akhir kejayaan terjadi pada masa kepemimpinan Pakubuwana II, ditandai dengan penandatanganan penyerahan kedaulatan Mataram kepada VOC pada 11 Desember 1749. Namun, secara de facto, Mataram ditundukkan sepenuhnya pada 1830. Kesimpulannya yaitu, Kesultanan Mataram Islam merupakan kerajaan yang berdiri pada abad ke-16 dan masa kejayaannya di bawah pimpinan Sultan Agung. Mataram akhirnya ditundukkan oleh VOC secara de facto pada tahun 1830.